warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Malut Pos Baca Rita bersama dengan saya Cahaya Nuryanti. Dan untuk episode kali ini spesial Ramadan, orang akan baca cerita seputar zakat bareng ya Kesma. Dan sudah bersama dengan kita di sini ada Bapak Abu Rahmat Ibrahim STP MSC selaku Kepala Cabang Yakesma Maluku Utara. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah berkah luar biasa. Bagaimana puasanya hari ini Pak? Lancar, alhamdulillah. Alhamdulillah. Cahaya gimana puasanya? Sama baiknya lancar, Alhamdulillah. Nah, oke. Pak Rahmat, di episode kali ini spesial sekali Ramadan. Dan orang akan baca cerita seputar zakat. Iya. Tentunya, ini teman-teman semua mungkin lagi mempersiapkan diri, mempersiapkan harta dan sebagainya untuk kemudian berzakat seperti itu. Nah, tapi mungkin teman-teman di rumah juga masih ada beberapa yang bingung nih Pak, gimana sih sebenarnya bayar zakatnya dan sebenarnya seperti apa. Nah, orang akan baca cerita seputar itu. Oke. Tapi di awal nih Pak, mungkin teman-teman perlu tahu juga nih sebenarnya zakat, sedekah dan infak itu apa sih sebenarnya bedanya Pak? Atau sama semua nih sebenarnya? Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'us rahmatan lil alamin amma ba'd. Alhamdulillah ini sudah hari ke-5 Ramadan ya. Berarti sebagian mungkin sudah 6 hari Ramadan. Ya, betul. Dan di Ramadan ini sebenarnya sebuah momentum yang Allah berikan kepada kita untuk dapat memberikan yang terbaik dalam segala hal, dalam ibadah kita, ibadah harta, kemudian ibadah ruhiyah kita, dan ibadah-ibadah yang lain. Nah, kalau kita bicara tentang zakat, ini memang kan ibadahnya ibadah harta ya. Dan memang tujuan adanya zakat itu perintahnya agar memang untuk menyelesaikan persoalan kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat kita. Jadi memang kita sangat berharap dengan adanya zakat ini, banyak orang yang bisa terbantukan, terberdayakan. Jadi saya menggunakan kata terberdayakan karena memang penggunaan zakat ini tidak hanya untuk hal-hal yang sifatnya konsumtif yang kita bagi kemudian habis, tapi juga bisa untuk pemberdayaan jangka panjang agar masyarakat itu bisa dari ekonomi yang di bawah dengan zakat itu bisa naik kelas dengan adanya bantuan zakat yang diberikan kepada mereka. Kemudian secara ekonomi mereka bisa lebih mandiri dan insya Allah kalau sudah mandiri ekonominya, perutnya sudah terisi, ibadahnya akan lebih maksimal. Nah, bicara tentang zakat, infak, dan sedekah sebenarnya bedanya apa gitu ya. Kalau kita sudah pernah mungkin mendengarkan bahwa zakat ini, terutama zakat fitrah, karena zakat itu pun ada kategorinya macam-macam, Cahaya ya. Yang mungkin secara umum kita bahas zakat fitrah dulu. Jadi zakat fitrah ini adalah zakat yang dikeluarkan oleh setiap muslim, dan ini baik laki-laki dan perempuan, ya baik dalam keadaan, mungkin ada yang bertanya, kalau orang gila harus bayar zakat nggak? Jadi untuk zakat fitrah ini sebenarnya melekat kepada semua umat Islam. Jadi dia melekat kepada semua umat Islam, baik yang baru lahir bahkan di hari terakhir bulan suci Ramadan. Jadi sebelum terbenamnya matahari di 30 Ramadan atau 29 Ramadan, menjelang masuknya 1 Syawal, itu berarti seorang bayi yang lahir itu dikenakan untuk membayar zakat fitrah oleh walinya. Nah, sementara kalau misalnya dia lahirnya setelah terbenam matahari, berarti sudah masuk 1 Syawal tuh. Apakah ada kewajiban membayar zakat? Jawabannya tidak. Jadi yang membayar zakat fitrah itu adalah semua umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan, dalam kondisi apapun gitu. Kemudian ini dikenakan sebagai sebuah kewajiban yang besarannya itu 2,5 kg bahan pokok yang kita konsumsi atau setara dengan 3,5 liter. Nah, kalau di Indonesia kan memang kita rata-rata konsumsi hariannya beras gitu ya. Jadi makanya kita mengeluarkan zakat fitrah itu dalam bentuk beras. Nah, untuk ketetapan zakat fitrah di 1445 Hijriah ini tahun 2024 itu harga beras sekarang yang disepakati untuk Kota Ternate dan sekitarnya itu adalah 18.000 per kilogram. Jadi kalau dikonversi ke 3,5 liter atau 2,5 kilogram beras berarti di angka sekitar 45.000 karena 18 tambah 18 tambah 18 bagi 2, 9 tambah 9. Nah, itu berarti Rp45.000 per jiwa. Itu untuk besaran zakat fitrah. Nah, ada yang bertanya, sebenarnya afdolnya zakat fitrah itu dikeluarkan dalam bentuk makanan pokok atau disalurkan dalam bentuk uang gitu. Iya Pak, bagaimana sebenarnya hukumnya dan
Fikihnya sebenarnya seperti apa Nah, sih? sebenarnya kalau di fikih itu afdolnya ya, sebaiknya ahsannya itu dikeluarkan dalam bentuk makanan pokok yang kita konsumsi. Jadi misalnya kalau kita konsumsi beras, berarti yang kita keluarkan beras. Tapi misalnya gini, ada orang yang konsumsi hariannya itu memang jarang mengkonsumsi beras, tapi dia konsumsi hariannya tuh makan singkong atau kasbi atau pisang. Kan tidak mungkin dia keluarkan dalam bentuk pisang. Konversinya nanti agak susah. Dan kemudian ketika dia keluarkan dalam bentuk makanan pokok harian seperti singkong dan pisang tadi belum tentu orang lain yang mau diberikan zakat itu bisa mengkonsumsi hal yang serupa gitu. Jadi memang beras itu menjadi satu ukuran yang sudah disepakati untuk di Indonesia. Berbeda lagi dengan di negara lain, mungkin ada konsumsinya gandum ya untuk roti, kemudian ada kurma gitu di Arab misalnya. Nah itu karena Rasulullah sendiri tidak pernah mengeluarkan zakat dalam bentuk beras, selalu dalam bentuk makanan pokok Rasulullah. Misalnya kurma berarti dikeluarkan dalam bentuk kurma. Nah, sekarang kan kalau untuk di Indonesia, para ulama menyepakati itu untuk ada boleh dikeluarkan zakat dalam bentuk uang. Nah, sebenarnya kenapa sih gitu? Sebenarnya kalau bisa dilihat dari aspek zakat sendiri kan tujuan adanya zakat itu untuk kebermanfaatan dan untuk membantu masyarakat. Kalau kita keluarkan dalam bentuk beras, misalnya nih, kan nanti mau disalurkan ke fakir miskin. Kan ada 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Di antaranya ada fakir, miskin, kemudian ada ibnu sabil, ya, kemudian ada fisabilillah, kemudian ada mu'alaf, ya, ada ghorimin, ada amil, dan yang lain-lain. Misalnya kita mau memberikan beras kepada orang itu, tapi orang orang yang mau kita kasih zakat fitrah itu, misalnya fakir miskin ini, di rumahnya stok beras banyak, tapi mereka nggak punya uang untuk beli lauk. Nah, kan Oke. nggak mungkin tuh kita kasih tujuannya untuk membahagiakan, malah dia dapat beras, beras, beras. Kira-kira bahagia nggak? Nah, gitu. Iya, Jadi, dilihat dari aspek ini sebenarnya boleh mengeluarkan dalam bentuk uang, sehingga mereka bisa menggunakan uang itu untuk membeli lauk pauk, untuk nanti ketersediaan makanan mereka selama Ramadan, ataupun nanti ketika menjelang Hari Raya Idul Fitri. nah untuk itu sendiri ya Pak, tadi Hmm, dijelaskan kalau misalnya ada yang berbentuk makanan pokok, kebutuhan betul. pokok sehari-hari, dan juga ada berbentuk uang. Nah, Iya. bagaimana sih kita tuh bisa menentukan bahwa saya ini mau berzakat Hmm, dalam bentuk kebutuhan pokok atau dalam bentuk uang, dan bagaimana kita tahu bahwa yang mau kita salurkan tuh siapa yang membutuhkan seperti itu Pak? oke. Iya, mungkin ini ya, jadi yang pertama bahwa setiap muslim itu harus menyadari pentingnya zakat dan memahami bahwa zakat itu adalah sebuah kewajiban, kewajiban bagi setiap umat Islam melekat kepada diri mereka gitu. Nah, kemana mereka akan menyalurkan gitu ya. Iya betul. Nah, ini kebetulan kami kan di Lembaga Amil Zakat Nasional, Yayasan Kesejahteraan Madani atau biasa dikenal dengan Lasnasya Kesma. Nah, Lasnasya Kesma ini sebelum saya jelaskan tadi ya, untuk tadi belum sempat nih Iya. kenalan tentang Yakesma. Jadi, Lasnasya Kesma ini adalah sebuah lembaga amil zakat nasional yang mendapatkan legitimasi dari Kementerian Agama lewat rekomendasi dari Basnas untuk melakukan penghimpunan zakat, infak, sedekah, dan wakaf, serta dana sosial lainnya. Nah, jadi tujuannya untuk apa? Membantu Basnas. Karena secara legal formal di Indonesia itu Basnas yang memiliki legitimasi utama untuk melakukan itu. Makanya sekarang kan masjid-masjid itu sebagai unit, namanya UPZ, Unit Penghimpunan Zakat. Nanti pelaporannya tetap ke Basnas karena memang yang mendapatkan hak, boleh melakukan penghimpunan zakat itu hanya Basnas. Nah, ini juga menjadi informasi bahwa masyarakat sebenarnya untuk memaksimalkan zakatnya itu harus disalurkan kepada lembaga-lembaga yang sudah mendapatkan legitimasi dari pemerintah. Dalam hal ini ada Basnas, kemudian ada lembaga-lembaga amil zakat. Tujuannya apa? Agar pengelolaan dana zakat itu sesuai dengan syariat Islam. Baik. Nah, gitu ya. Nah, kemudian kapan seseorang tahu bahwa sebenarnya yang saya harus keluarkan itu adalah makanan pokok Atau uang. atau uang. Nah, sebenarnya setiap orang kan berbeda-beda kondisi keuangannya ya, kondisi ekonominya. Misalnya ada yang punya stok beras di rumah tapi secara keuangan juga tidak mencukupi. Nah, boleh tidak dia keluarkan dalam bentuk beras? Sangat boleh gitu. Makanya kalau bisa nanti dihimpun ya disalurkan kepada lembaga amil zakat ya, ke Basnas, ke lembaga amil zakat, sehingga nanti yang menyalurkan adalah Basnas dan lembaga amil zakat yang tahu tentang kondisi masyarakat dan kemudian mendistribusikan itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang diberikan. Jadi misalnya kita nggak bisa memaksakan orang juga untuk mengeluarkan zakat dalam bentuk uang karena bisa jadi mereka terbatas dalam finansial. Sementara yang tersedia adalah makanan pokok mereka dalam bentuk beras. Ya, tapi kan Hmm. dalam bentuk beras itu kan bentuknya ada literannya Pak. Iya, Kalau uang sendiri berapa nominal?
Nah, kalau uang sendiri itu di besaran Rp45.000 karena dikonversi dari harga beras minimal Rp18.000 Itu per jiwanya, Pak. per jiwa. Nah, Oke. jadi ini juga menarik saya. 18.000 beras yang dipakai untuk menghitung 1 kilogram beras untuk konversi ke zakat fitrah 2,5 kilogram itu adalah minimal. Baik, Nah, minimal ya. maksudnya adalah jika ada Bapak Ibu, kemudian sahabat podcast Besti yang mengkonsumsi beras misalnya hari-harinya tuh mengkonsumsi beras 25.000 per kilogram, maka sebenarnya yang dikeluarkan adalah yang 25.000 kilogram beras itu. Oke. Jadi 18.000 itu adalah harga paling minimal sebenarnya untuk dikeluarkan yang konversi ke zakat fitrahnya. Itu minimal Seperti itu. kewajiban kita ya, Pak. Betul. Oke, baik, kembali lagi di awal tadi. Kalau zakat kan berarti sudah disebutkan bahwa itu wajib ya, Pak. Iya. Nah, bedanya dengan infak dan sedekah itu seperti Oke. apa, Pak? Infak sendiri itu sebenarnya zakat, misalnya mengeluarkan zakat itu infak namanya juga gitu. Jadi infak itu adalah mengeluarkan harta kita dalam bentuk mengeluarkan harta kita dalam bentuk harta gitu. Jadi memberikan orang lain sesuatu dalam bentuk harta, bisa dalam bentuk zakat, bisa dalam bentuk infak sendiri, bisa dalam bentuk sedekah. Nah, itu yang masuk kategori zakat. Jadi yang dikeluarkan adalah hartanya. Sementara kalau sedekah itu tidak hanya harta, jadi lebih luas. Kalau sedekah itu tidak hanya harta yang dikeluarkan, tapi juga bisa jadi ilmu yang diberikan. Ya, itu masuk Itu kepada juga sedekah. sedekah ya. Kebaikan yang ia lakukan itu sedekah. Jadi kalau bisa dikatakan ini infak itu pada aspek harta, sementara sedekah itu lebih general pada hal-hal yang lain. Makanya Rasulullah kan pernah mengatakan tabassamuka fi akhika shadaqah. Jadi senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Jadi senyum, mengajarkan ilmu kepada orang lain, membantu, itu adalah sedekah yang sifatnya bukan mal, bukan harta, tapi bisa sedekah dalam bentuk hal yang lain. Masya Allah, Nah, kayak berarti gitu. sedekahnya ini lebih ke sunnah ya, Pak, berarti ya. Iya, betul. Nah, oke, bahas kembali terkait dengan zakat. Nah, zakat ini kan ada beragam ya, Pak. Betul. Kemudian sebenarnya apa sih itu bedanya zakat fitrah dan Hmm. zakat mal itu, Pak? Oke, ya kalau zakat fitrah sendiri kan dia melekat kepada setiap jiwa umat Islam, tidak ada kategori tertentu, misalnya tidak ada kalau dalam istilah zakat itu tidak ada haul dan nisabnya. Haul itu adalah batas tahun, kemudian nisab itu adalah jumlah harta yang dia miliki. Misalnya kalau dia cuma punya 100.000, apakah tetap mengeluarkan zakat fitrah? Jawabannya wajib mengeluarkan zakat fitrah karena tidak ada nisab yang mengikat untuk zakat fitrah. Sementara untuk zakat mal itu ada haul dan nisabnya. Apa itu haul? Haul itu adalah batasan tahun atau batasan waktu yang diberikan terhadap harta yang dimiliki oleh seseorang sehingga orang itu tahu saya udah wajib keluarin zakat mal atau belum. Umumnya untuk semua kategori zakat mal, karena zakat malnya ada 9 cahaya. Baik, Ya, ada banyak lagi 9 ya, Pak, jenisnya gitu. berarti. Tapi yang umum di masyarakat itu kita biasa mengenal ada 5 jenis zakat mal. Nanti baru kita bahas satu-satu. Jadi secara umum zakat mal ini kan nama dari kata mal berarti zakat harta. Harta yang kita keluarkan ada haulnya atau ada waktu yang harus terpenuhi dulu baru dikeluarkan, kemudian ada nisab. Nisabnya itu adalah 85 gram emas. Jadi kalau orang sudah memiliki harta setara dengan 85 gram emas, berarti dia sudah punya kewajiban untuk mengeluarkan zakat malnya jika harta itu sudah tersimpan dalam waktu haul 1 tahun. Kayak gitu. Kalau bicara soal zakat fitrah nih, Pak, Iya, nah, tadi kan dikatakan bahwa ketika dia masuk 1 Syawal, maka tidak wajib bagi dia, bagi orang itu untuk iya. membayar zakat, Heeh. itu tidak terhitung ya, Pak. Hmm. Nah, bagaimana sih, Pak, terus hukumnya orang-orang yang misalnya bayar zakat fitrah sebelum Ramadan atau misalnya setelah Ramadan? Misalnya nih, Pak, kasusnya tuh orang yang mau berzakat ini belum punya harta di saat Oke, itu misalnya ya. iya. Jadi mereka berzakat setelah Ramadan misalnya itu bagaimana, Pak? Oke. Jadi zakat fitrah itu kapan dikeluarkannya? Zakat fitrah itu dikeluarkan ketika 1 Ramadan sampai 30 Ramadan. Jadi ada kebiasaan di masyarakat kita itu zakat fitrah itu dikeluarkan di 3 malam terakhir. Atau biasanya orang bilang malam Lailatul Qadar gitu ya. Di malam 27, 28, 29 dan malam terakhir gitu. Kemudian masyarakat berbondong-bondong untuk mengeluarkan. Nah, sebenarnya salah nggak? Nggak salah. Itu bagian dari istilahnya kalau apa namanya puasa itu kan kita laksanakan kemudian dengan zakat itu Allah angkat gitu ya semua pahala kita kemudian orang itu mengeluarkan di akhir dengan perasaan bahwa inilah akhir dari
menahan lapar dan dahaga, kemudian mereka keluarkan di akhir untuk mensucikan diri mereka dengan zakat itu. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dari persoalan kebermanfaatan zakat, sebaiknya zakat itu dikeluarkan sejak awal, khusus untuk zakat fitrah. Jadi sejak 1 Ramadan itu sudah boleh mengeluarkan zakat fitrah. Jadi bisa dibayangkan gini, Caya. Juga teman-teman yang lagi menyaksikan, kalau kita mengeluarkan zakat fitrah itu di malam takbiran misalnya. Malam takbiran itu kan sebenarnya sudah bukan Ramadan. Karena perpindahan waktu di dalam Islam itu ketika maghrib datang, matahari itu terbenam, maka penanggalan Hijriah itu sudah muncul di bulan jadi misalnya nanti malam pas maghrib itu kenapa kita berbuka? Karena sudah masuk tanggal 6 Ramadan. Kayak gitu. Jadi kalau tanggal Masehi kan jam 12 malam perpindahan waktu kan. Tapi kalau di dalam Islam perpindahan waktu itu ketika matahari terbenam itu masuk waktu yang baru. Jadi nanti ketika matahari terbenam sore, ini kita sudah masuk di 6 Ramadan atau saudara-saudara yang lain sudah masuk di 7 Ramadan. Nah, bagaimana kalau orang itu tidak memiliki harta, tidak berkecukupan bahkan selama Ramadan sejak 1 Ramadan sampai 30 Ramadan tuh bahkan dia diberikan oleh bantuan oleh orang untuk makan, untuk segala kebutuhan itu memang benar-benar nggak punya. Maka orang yang seperti ini tuh tidak ada pembebanan kepadanya untuk melakukan pembayaran zakat. Meskipun kewajiban itu kan melekat kepada seluruh umat Islam, tapi kan kondisinya yang tidak memungkinkan untuk melakukannya. Jadi di sini ada rukhsah, semacam kemudahan yang diberikan. Tapi harus dipastikan bahwa mereka benar-benar tidak memiliki apa-apa untuk bisa dikeluarkan. Nah, bagaimana kalau nanti kata saya tadi, tapi Pak pas setelah Ramadan mereka dapat dikasih zakat atau dikasih infak sama orang, terus sudah punya uang, apakah boleh mereka keluarkan di luar Ramadan? Jawabannya kewajiban itu sudah tidak ada lagi ketika Ramadan itu sudah berakhir. Jadi zakat fitrah hanya melekat ketika Ramadan di 1 Ramadan sampai kemudian di 30 Ramadan. Berarti dia termasuk infak atau sedekah saja ya Pak? Iya, betul. Nah, itu dia Pak. Kembali lagi, bagaimana jika kemudian orang itu tidak menunaikan kewajiban tersebut Pak? Oke. Terkecuali misalnya kasusnya memang beliau atau mereka ini tidak memiliki harta benda atau kurang sekali misalnya. Bagaimana Pak dengan kasus orang yang misalnya mampu gitu ya dari segi harta, tapi kemudian tidak menunaikan kewajiban tersebut? Oke. Nah, bagi orang-orang yang tidak melaksanakan atau menunaikan zakat fitrah, tentu yang pertama dosa. Ya. Ini kalau kita lihat di Quran surah 9, ini Allah menyebutkan, saya bacakan artinya, orang-orang yang menyimpan emas dan perak yang tidak menafkahkan di jalan Allah, berilah kabar gembira kepada mereka. Jadi ini kalimatnya, narasinya, Masya Allah, Allah buat nih. Jadi orang-orang yang punya harta, emas, perak, yang mereka sudah persediaannya cukup, tapi mereka tidak keluarkan. Kata Allah, berilah kabar gembira kepada mereka. Apa kabar gembiranya? Yaitu mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Gitu. Jadi ini ancaman sebenarnya. Jadi kalimatnya dibuat oleh Allah ini dengan kalimat yang indah gitu, berikan kabar gembira, tapi kabar gembira itu berisi tentang ancaman yang pedih bagi orang-orang yang tidak mengeluarkan zakatnya ketika sudah memiliki kemampuan untuk mengeluarkan zakat, baik fitrah maupun zakat malnya. Kalau di bahasa kita mungkin sindiran aja ya. Iya. Jadi memang penggunaan kalimat cara Allah menyampaikan itu dengan kalimat yang sangat luar biasa gitu kepada orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat walaupun sudah memiliki kewajiban dan sudah cukup hartanya untuk dikeluarkan. Nah, kemudian selanjutnya nih Pak, berkaitan dengan zakat fitrah ini kan sesuai dengan aturannya ya Pak. Ada minimalnya tadi, ada standar waktunya, ada limit waktunya. Zakat mal. Iya. Nah, bagaimana kemudian orang-orang yang kemudian ada keliru gitu Pak. Ini biasanya sih kalau misalnya di masyarakat itu misalnya nih ya Pak, karena ini kan momen yang kalau zakat fitrah misalnya itu kan momen sekali setahun ya Pak. Betul. Nah, mungkin kadang-kadang ada yang lupa atau sebagainya. Nah, biasanya kalau dari Yankesmas sendiri ya Pak melayani gitu, maksudnya para muzaki ya Pak namanya. Betul. Itu biasanya ada permasalahan apa saja yang didapatkan gitu? Iya, yang pertama kalau zakat fitrah sebenarnya rata-rata kita nggak menemukan persoalan karena itu sudah ada edaran dari Kemenak di setempat, misalnya kalau di Ternate ada edaran dari Kemenak bahwa zakat fitrah besarannya 45.000. Ya udah orang keluarin 45.000 atau mereka keluarkan dalam bentuk beras 2,5 kg beras. Nah, yang biasanya punya masalah itu di zakat mal. Jadi orang-orang masih bingung sebenarnya besaran zakat mal itu berapa gitu. Nah, kita coba bahas beberapa gitu ya. Nah, di antara jadi zakat mal ini adalah zakat harta yang dikeluarkan jika sudah memenuhi syarat dan ketentuan. Syarat dan ketentuan ini nisabnya itu setara dengan 85 gram emas dan haulnya itu harta harus tersimpan dalam kurun waktu 1 tahun. Jadi contoh
Bapak Ibu semua teman-teman sahabat Besti yang menyaksikan podcast hari ini bahwa sudah punya harta yang setara dengan 85 gram emas. Ini minimal, standar minimal, berarti sudah wajib keluarkan. Jadi kita estimasi. Kalau harga emas sekarang di angka 1 juta per gram atau 1,1 juta, berarti kan di angka 85 gram emas itu sekitar 90-an juta. Jadi artinya orang yang sudah memiliki harta 90 juta yang sudah masuk nisab itu atau penghasilannya dalam 1 tahun itu sudah memenuhi 90 juta, maka dia harus mengeluarkan zakat mal. Kayak gitu. Jadi kalau saya punya uang 50 juta, boleh nggak saya keluarkan zakat mal? Jawabannya nggak boleh. Belum Kenapa? bisa ya. Belum ada kewajiban. Jadi masuknya ke zakat infak dan sedekah. Gitu. Jadi memang Islam tuh sangat mudah. Dan yang dikeluarkan tuh berapa banyak? Hanya 2,5% dari total harta yang kita punya. Jadi kalau punya, ini biar gampang itunya, misalnya punya harta 100 juta atau punya tabungan 100 juta, yang dikeluarkan hanya 2,5 juta rupiah dari 100 juta untuk zakat malnya. Dan zakat mal ini sebenarnya tidak hanya dikeluarkan di dalam bulan suci Ramadan, tapi boleh dikeluarkan di luar bulan suci Ramadan. Kayak gitu. Masya Allah ya, ada begitu banyak Mm, jalan untuk kita bisa menebar kebaikan ya Pak betul. tentunya. Nah kembali lagi tentang Yakesma tentunya. Iya. Nah Yakesma ini kan eh, bisa membantu, maksudnya menjadi mediasi ya, menjadi Mm, perantara untuk orang-orang yang kelebihan harta dan ingin betul. kemudian ingin menebar senyuman ya tadi yang Iya. Bapak sampaikan. Program-program apa saja sih sebenarnya Ah, dari Yakesma ini Pak? Ini juga bisa menjadi informasi untuk teman-teman baca cerita semuanya oke. gitu ya, supaya kalau misalnya mau gitu ya, mau berinfak atau berzakat mal tadi itu tahu gitu Pak. Program apa aja sih yang mau saya tuju nih misalnya seperti itu. Oke. Iya, sebelum saya jawab, saya mau sampaikan satu jenis zakat mal lagi. Jadi zakat mal itu kan tadi saya sebutkan ada zakat harta ya. Kan sebenarnya secara umum zakat mal itu zakat harta. Jadi zakat harta itu ada zakat penghasilan, misalnya ada profesi tertentu. Saya kalau YouTubers kan itu punya penghasilan yang saya udah banyak gitu, apakah dia mengeluarkan zakat mal? Iya, jawabannya jika sudah memenuhi nisab dan haul tadi dikeluarkan 2,5%. Kemudian dokter itu kan profesi-profesi tertentu, kemudian advokat hukum, kemudian konsultan dan lain-lain. Nah, itu pekerjaan-pekerjaan profesi yang sudah bisa mengeluarkan zakat penghasilan. Kemudian ada namanya zakat tabungan. Zakat tabungan berarti orang yang punya tabungan. Kemudian ada zakat pertanian juga. Tapi kalau zakat pertanian ini, haul dan nisabnya itu berbeda, Cahaya. Itu seperti Ya, apa Pak? nah ini Benarnya? buat sahabat-sahabat bercerita semua nih, ya besti-besti dimanapun berada yang lagi menjalankan ibadah puasa. Jadi kalau untuk apa namanya zakat pertanian kan banyak petani juga ya kita di Maluku Utara khususnya dan di Indonesia ini terkenal dengan negara agraris banyak petani. Untuk zakat pertanian itu adalah jika satu kali produksi panen, jadi misalnya orang punya pertanian sekali dipanen itu setara dengan 536 kilogram dikonversi ke harga gabah. Saya harga gabah itu 18.000 ya, kita pakai harga beras tadi itu ya, 18.000 per kilogram, berarti sekitar 7,4 juta penghasilan dikurangi, setelah dikurangi biaya pengeluaran, bayar karyawan, dan segala macam, bersih dapat 7,4 juta, maka orang sudah harus mengeluarkan zakat pertanian. Dan siklus zakat pertanian itu tidak menunggu 1 tahun. Satu kali siklus panen, jika sudah memenuhi nisabnya tadi, maka dia sudah harus mengeluarkan. Jadi haulnya itu bukan 1 tahun, tapi satu kali siklus panen. Nah, perbedaannya, berapa yang dikeluarkan? Kalau zakat yang lain tadi kan 2,5%. Zakat pertanian itu dikeluarkan berapa persen? Dikeluarkan itu 5% bagi yang melakukan penanaman itu, kemudian diairi, apa namanya, pengairannya itu dengan irigasi. Jadi, ada bantuan irigasi. Sementara yang tidak menggunakan irigasi atau menggunakan air hujan atau air dari alam itu zakatnya lebih besar yaitu 10%. Jadi Masya Allah. sementara zakat yang lain tadi 2,5%. Nah, lewat zakat-zakat inilah kemudian kami mengajak masyarakat untuk membayar zakat ke Yakesma karena memang di dalam Quran surat At-Taubah ayat 103 itu huj min amwalihim sadaqatun tutakhiruhum. Jadi huj itu adalah ambillah zakat. Jadi memang perintahnya itu ambillah. Kata huj ini melekat ke siapa? Kepada para amil. Amil itu orang yang melakukan penghimpunan zakat. Jadi Allah perintahkan di situ di At-Taubah ayat 103
bahwa para amil, jadi kami sebagai yang bekerja di lembaga amil zakat, di Basnas, para amilin yang ada di masjid-masjid itu tugas mereka sebenarnya mengambil, tapi bukan dengan cara datang ke rumah ngambil gitu ya, tentu dengan tata cara sesuai dengan syariah. Mengambil kalimat khudz min amwalihim di sini adalah kita memberikan pemahaman, edukasi kepada mereka agar masyarakat muslim ini mengeluarkan zakatnya. Dari zakat itulah kemudian kita bikin dalam beberapa program pemberdayaan. Kalau di Akesma sendiri kita punya 5 program utama. Ada program pendidikan, ada program dakwah, kemudian ada program sosial, ada program pemberdayaan ekonomi umat, sama ada program kesehatan. Nah, ini sekarang lagi ada isu Palestina, kita juga ada program kemanusiaan untuk Palestina. Nah, di awal Ramadan kita sudah ada program namanya Sya'ban OTW Ramadan. Jadi kita ingin membahagiakan orang-orang ketika menyambut bulan suci Ramadan. Itu kita bikin ada 6 program. Di antaranya itu kita salurkan di 7 kabupaten kota di Maluku Utara. Saya mungkin kemarin di Taliabu kita berikan bantuan hadiah namanya, bukan bantuan. Kalau bantuan itu kan terkesan kayak kita bantu orang gitu ya. Tapi kita ubah kalimatnya menjadi hadiah untuk mu'alaf. Karena Rasulullah sendiri kan kalau kita baca Sirah Nabawiyah tuh Rasul nggak pernah mau menerima infak atau sedekah, tapi Rasul itu menerima hadiah. Gitu kan ketika Salman Al-Farisi datang kepada beliau kemudian memberikan sedekah gitu, sedekah kurma, Rasul itu nggak makan, tapi para sahabat makan. Tapi ketika Salman datang kepada Rasulullah dan mengatakan bahwa ini adalah hadiah, maka Rasulullah makan. Nah, itu yang ingin kita rubah juga dengan kalimat hadiah agar orang yang menerima tuh merasakan kebahagiaan. Karena kalau dikasih bantuan tuh kayak ya Allah kayak gimana gitu ya, narasinya udah seakan-akan ya tidak semua sih, tapi kalau menurut saya lebih ke negatif kalau kalimatnya bantuan. Tapi kita berikan hadiah, kalau kita kasih dalam bentuk hadiah, karena hadiah ini nggak harus kepada orang yang miskin ya, kepada orang kaya pun kita bisa memberikan hadiah. Ini berarti kita sedang memposisikan para mu'alaf, saudara-saudara muslim kita, itu pada posisi yang terhormat dengan memberikan mereka hadiah. Kita kasih hadiah untuk saudara-saudara kita, ada 40 keluarga muslim, mu'alaf di Desa Tolong, di Taliabu, Kabupaten Pulau Taliabu. Kemudian kemarin di Halmahera Selatan juga kita bikin program pemeriksaan dan pelayanan kesehatan gratis untuk 94 orang menjelang Ramadan, diutamakan untuk lansia, jadi memastikan mereka itu menyambut Ramadan dalam kondisi ruhiyahnya bagus, tapi fisiknya, mentalnya juga bagus gitu. Kemudian di Halmahera Barat kita kasih namanya hadiah untuk marbot masjid. Jadi bapak-bapak yang biasanya ngurusin masjid, itu kita kasih hadiah baju koko dan sarung. Iya, agar bersemangat gitu di Ramadan gitu. Kemudian di Sanana, di Kepulauan Sula kita juga kita kasih mukena sama sarung untuk mu'alaf, untuk para guru ngaji dan juga untuk keluarga duafa. Kemudian di Ternate kita menyalurkan namanya paket sembako berkah. Karena kan isu tentang kenaikan harga bahan pokok kan lumayan dan ternyata ketika kita kasih satu paket itu harganya 250 sampai 300 ribu di dalam satu dos yang isinya adalah bahan pokok itu Masya Allah sampai kita terharu, ada yang sampai menangis gitu ya, iya. Karena merasa kayak Alhamdulillah Ramadan ini kita bisa memasak dengan makanan yang layak gitu. Nah kemudian di beberapa daerah lain juga kita lakukan program yang serupa dengan itu untuk yang menyambut Ramadan Cahya. Untuk di saat Ramadan ini Pak, Oke. nah ini kan baru 5 atau mungkin teman yang lain 6 Ramadan ya Pak, akan Betul. masih ada 15 Ramadan lainnya. Betul. Kira-kira dari Yakesma ini memprogramkan apa sih untuk kemudian menebar senyuman ke sesama Betul. seperti itu? Jadi kita di Yakesma Maluku Utara, terutama yang kan kita tuh punya 9 kantor layanan di Maluku Utara nih. Jadi ada di Halmahera Selatan, di Taliabu, Tidore, pokoknya semua kabupaten kecuali Morotai. Kita belum punya kantor layanan di Morotai. Kalau yang lain kita sudah punya kantor layanan dan tugas kantor layanan ini sebenarnya membantu kantor cabang yang ada di Ternate untuk mendistribusikan. Jadi kalau kita tuh selalu mengatakan bahwa kita selalu mengalirkan kebaikan. Jadi kebaikan itu tidak boleh berhenti seperti aliran air. Kalau berhenti kan biasanya akan ada berlumut. Ya. Jadi kebaikan itu harus dialirkan. Jadi kita memvisualisasikan itu seperti harta yang terus dialirkan, maka harta itu akan menjadi jernih dan akan mensucikan harta bagi orang-orang yang mengeluarkan. Sehingga tagline yang kita bawa sejak tahun 1443 Hijriah kemarin atau 2023 sampai dengan tahun 1445 Hijriah Ramadan ini, tagline kita adalah berbagi itu keren. Jadi berbagi itu keren. Itu sebenarnya semangat, apalagi kita di orang Maluku Utara ya, sebenarnya semangat berbaginya itu, atau secara nasional kita di Indonesia nih semangat berbaginya tuh Masya Allah. Nah kita ingin semangat itu tuh
dikoordinasikan gitu lewat lembaga sehingga penerima manfaatnya tuh lebih maksimal dan pendayagunaan zakat ini juga lebih optimal. Sehingga kita ada bikin beberapa program diantaranya itu yang lagi kita sudah salurkan kemarin itu kebetulan pas Jumat kita salurkan 40 paket sembako berkah. Kita kerjasama dengan Inspirasi Hijrah Ternate dan juga kita kerjasama dengan YBM PLN Ternate Maluku Utara. Nah itu salah satu program unggulan kita juga yaitu sembako berkah. Jadi kita ingin menghadirkan sembako yang berkualitas sih gitu ya. Ya, intinya kalau kita begini Caya, kalau di Akesma tuh kalau biasanya orang tuh ngasih bantuan, yang penting banyak. Banyak itu adalah banyak penerima manfaatnya, walaupun yang didapatkan mungkin hanya 1 kilo beras, sedikit-sedikit tapi semua dapat. Kalau kita orientasinya walaupun jumlah penerima manfaatnya sedikit, tapi barang yang diterima itu berkualitas dan banyak. Karena kalau hanya sedikit mungkin sekali konsumsi habis gitu. Tapi kalau kita kasih dalam bentuk yang cukup banyak, itu bisa dikonsumsi dalam beberapa waktu. Nah, kemudian sebarannya juga kita usahakan bisa di beberapa titik sehingga tidak monoton di satu tempat kita dapatkan. Kemudian ada program namanya Bahagiakan Yatim. Nah, program Bahagiakan Yatim ini ada beberapa program turunan juga. Nah, jadi yang paling tren itu sebenarnya adalah program shopping bareng yatim. Ini kita ajak anak-anak yatim, kalau di Ramadan ke tahun lalu itu kita ajak 3 kali. Yang pertama kali kita ajak 50 anak yatim untuk belanja. Di mana tempat belanjanya? Di mall. Nah, di mall dan anak-anak tuh bisa memilih pakaian yang mereka sukai. Oh, Masya Allah. Iya, dan itu kita buka open donasi di angka 300.000 per satu anak yatim. Jadi sahabat Bacarita dimanapun yang berada yang mau ikut berdonasi nanti bisa tuh berdonasi di Akesma, bisa transfer di rekening BSI kita atau muamalat, atau bisa juga melalui platform digital kita di temanberbagi.org. Itu kalau diklik di temanberbagi.org itu langsung muncul beberapa program kita, teman-teman langsung bisa klik berdonasi dan itu langsung apa namanya sudah akan langsung masuk dan insya Allah kebermanfaatannya akan didapatkan oleh anak yatim dan yang lain. Nah, selain itu kita juga punya program namanya Warung Berkah. Warung Berkah ini adalah banyak kan Ramadan ini menjadi bulan berkah. Ibu-ibu yang misalnya nggak jualan di Ramadan tiba-tiba jualan kan, jualan takjil dan segala macam. Tapi biasanya kesulitan di modal. Akhirnya misalnya pinjam di koperasi atau di perbankan yang mungkin secara ini juga cukup memberatkan karena kan ada bunga gitu. Sementara keuntungannya tidak seberapa. Nah, kita punya program ini, kita bantu satu lapak berkah, satu tempat jualan itu, kita bantu Rp500.000 untuk sebagai modal mereka di dalam berjualan. Nah, kemudian selain itu kita punya program Tebar Al-Quran. Jadi Syahrul Ramadan ini Syahrul Quran ya. Jadi Ramadan ini adalah bulan Al-Quran. Jadi orang-orang juga selain membaca Al-Quran, kita juga ikut membuka donasi Rp100.000 per satu donasi. Itu sudah paket untuk Al-Quran dan Iqra yang akan kita distribusikan di seluruh pelosok di Maluku Utara, terutama untuk TPQ dan masjid. Ya, kalau dibaca insya Allah pahalanya mengalir ya ke orang yang mendonasikan hartanya. Selain itu kita juga ada open donasi untuk pembangunan masjid, itu juga 100.000. Kemudian ada program untuk iftar dan sahur. Ini kita targetnya itu iftar dan sahur ini untuk saudara-saudara kita yang sedang berada di rumah sakit, Cahaya. Jadi biasanya kan kita bagi-bagi di jalan tuh takjil, rame banget kalau Ramadan tuh bagi takjil di jalan. Sebenarnya nggak apa-apa karena takjil itu kita memberikan orang berbuka puasa kan dapat pahalanya Masya Allah. Tapi kita lihat sebenarnya kebermanfaatannya. Orang di jalan itu kemana sebenarnya? Biasanya orang belanja makanan, artinya mereka ada uang, kemudian pulang dibagi-bagi takjil. Jadinya mereka udah beli kue, dapat takjil, pulang. Ramadan ini, iya kita Ramadan tuh makannya berapa sih? Sedikit. Takutnya makanan itu menjadi mubazir. Sementara ada orang-orang yang tidak mendapatkan. Nah kita itu sistemnya kita nggak di on the road, nggak bagi-bagi takjil di jalan, tapi kita langsung datang ke rumah-rumah mereka, kita ngantar, dan kemudian nanti kita targetnya itu di 7 sampai Ramadan, mulai dari 7 Ramadan ke atas, itu kita bakalan nanti datang ke rumah sakit. Karena banyak, apa namanya, saudara-saudara kita yang keluarganya sakit datang dari Halmahera, datang dari Taliabu, datang dari Sula, itu biasanya nggak punya keluarga Cahaya di Ternate. Artinya mereka tuh harus beli terus tuh makanan setiap hari. Nah, kita coba menyediakan buka puasa dan sahur bagi saudara-saudara pasien yang menunggu di rumah sakit karena mereka nggak punya dapur untuk masak gitu ya. Nah, itu beberapa program. Ya, wow, luar biasa banget, banyak banget Pak ya. Iya, Dan kalau kita lihat ini menyentuh segala segmen ya iya, dari semuanya seperti itu. betul. Nah, mungkin juga teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya nih terdorong gitu Pak Iya. untuk menyedekahkan hartanya untuk Mm-mm. lagi-lagi tadi
senyuman, dan betul. karena berbagi itu keren seperti itu Berbagi ya. itu keren. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu dan teman-teman semuanya ini mau Mm, berinfak atau betul. berzakat, di Yakesma gimana caranya Pak, dan penyalurannya seperti apa ke Yakesma? Oke, jadi selain program tadi, kita juga sebenarnya punya dua program internasional, Cahaya. Ini juga menjadi isu yang istilahnya kita bisa makan enak, tapi saudara-saudara kita di Palestina itu sudah bukan satu dua hari. Mereka dari beberapa bulan yang lalu, 5 bulan terakhir, itu benar-benar mendapatkan kondisi yang sangat tidak memungkinkan, krisis kelaparan terjadi di sana. Kita ada dua program untuk Palestina, yaitu ada Iftar untuk Palestina, itu satu paketnya 100.000. Ada yang tanya, kenapa 100.000? Kan iftar di Indonesia 35.000 ya, konversi harganya tuh berbeda ya di sini dengan di sana. Jadi kita mulai dengan 100.000 dan alhamdulillah itu juga banyak sekali donasi yang masuk ke Palestina. Kemudian ada hadiah lebaran untuk Palestina itu per donasinya itu adalah 300.000 rupiah. Nah, kemudian kemana nanti orang bisa membayar zakat? Yang pertama, bisa datang langsung ke kantor Yakesma. Nah, kita punya kantor Yakesma itu ada di Ternate, di Jalan Fala Jawa Baru, atau Safala Jawa Puncak namanya, itu di belakang kantor catatan sipil. Jadi 100 meter dari belakang kantor catatan sipil, naik ke daerah gitu, nanti posisi kantornya tuh menghadap ke arah utara. Nah, di situ nanti bisa bayar zakat di situ, ada para amil kita yang melayani, akan didoakan, akan diberikan kwitansi untuk bukti penyalurannya. Dan spesial bagi setiap Bapak Ibu yang membayar zakat ke Yakesma itu, kita akan minta nomor handphone. Tujuannya apa? Kami akan broadcast informasi bahwa kita sudah menyalurkan zakat, infak, donasi yang Bapak Ibu titipkan ke saudara-saudara. Jadi kita broadcast informasi penyalurannya. Nah, selain itu untuk kemudahan berdonasi, kita juga menyediakan dua rekening. Ada rekening BSI dan muamalat. Untuk BSI itu saya bacakan ya. Nomor rekeningnya sendiri itu di 7234454476 atas nama Yakesma Malut. Kemudian untuk bank muamalat itu 84100041264 atas nama Yakesma Maluku Utara. Dan satu lagi untuk kemudahan berdonasi bisa lewat temanberbagi.org. Nah itu Wah, luar biasa. Jadi itu ya teman-teman, sudah ada gitu. Jadi ini betul. sisa hati kita, dan Iya, bagaimana kita bisa menyalurkan harta mm, kita untuk berbagi betul senyuman kepada sekali. sesama. Nah, tidak terasa ya Pak, sudah di akhir waktu. Terima kasih banyak sudah Alhamdulillah. sharing, dan semoga apa yang disampaikan dari Pak Rahmat tadi, bahwa berbagi itu keren. Ini Mm, sebenarnya sebagai sebuah spirit juga ya iya, Pak, untuk teman-teman semuanya, bahwa jangan tunggu mampu untuk berbagi, tapi berbagilah untuk menebar senyuman, dan karena betul, berbagi itu keren ya. betul. Masya Allah. Terima kasih banyak Ya, Pak, alhamdulillah. dan semoga Yakesma Mm, bisa selalu menebar senyuman kepada sesama, apalagi di bulan insya suci Allah. Ramadan Amin, ini. amin ya rabbal alamin. Baik, itu dia teman-teman semuanya. Hari ini selesai sudah untuk kita baca cerita seputar zakat. Dan untuk teman-teman, Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya untuk berzakat, silahkan ke Yakesma. Dan silahkan untuk mengunjungi sosial media dan juga kontak yang sudah Iya. tertera. Saya Cahaya Nurianti, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi